Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Kini Ilham, Randa dan Agung sudah sampai di pabrik milik Randa. Setelah memarkir mobil dan turun bersamaan, mereka bertiga langsung berjalan memasuki area pabrik. Wah, lumayan gede juga pabrik milik ayahmu, Ran. Ucap Agung berbinar saat melihat pabrik buah milik Pak Abdul yang begitu luas. Ilham hanya mengangguk menanggapi ucapan Agung. Aku kira pabriknya standar aja sih. Ternyata gede dan luas. Ucap Ilham menimpali ucapan Agung. Jika kalian datang bersamaku bisa biasa saja tidak? Jangan terlihat norak dong. Malu-maluin saja. Jawab Randa sembari berjalan mendahului Ilham dan Agung. Ilham dan Agung yang melihat Randa berjalan terlebih dahulu langsung berjalan mengikuti langkah Randa. Permisi Bu Randa, selamat pagi. Ruangan yang Bu Randa ingin tempati sudah siap. Mari saya antar. Ucap salah satu orang kepercayaan Pak Abdul. Randa pun hanya menganggukkan kepalanya lalu berjalan mengikuti orang kepercayaan sang ayah tersebut. Nanti kalian berdua hanya akan menjadi manajer dan supervisor saja di sini. Bukan bos, ingat bosnya aku. Ucap Randa sembari menoleh ke arah Ilham dan Agung yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Tapi kan kata ayah biar aku saja yang mengelola, kamu cukup menikmati hasil kerjaku. Itu tandanya ayah mempercayakan kepadaku dan ayah meminta kamu untuk berdiam diri saja di rumah. Ucap Ilham yang sebenarnya sedikit tidak terima. Itu kan sewaktu pabrik masih milik ayah. Sekarang pabrik sudah milikku, jadi itu sudah menjadi hakku. Kalau kamu tidak mau silahkan kamu cari kerjaan yang lainnya. Walaupun kamu suamiku, aku tidak ingin terlalu mempercayaimu. Jawab Randa dengan santai yang sebenarnya sedikit menyinggung perasaan Ilham. Ilham terdiam saat mendengar ucapan Randa. Dia mengepalkan tangannya diam-diam dengan kuat menahan amarahnya. Sial! Batin Ilham di dalam hati. Ini Bu Randa ruangan Anda. Ucap Pak Mamat selaku orang kepercayaan Pak Abdul. Randa memasuki ruangan tersebut untuk melihat-lihat kondisi ruangan. Randa menganggukkan kepalanya saat dirasa dia puas dengan isi ruangan tersebut. Pak Mamat, bisa minta tolong lagi? Tanya Randa kepada Pak Mamat. Pak Mamat yang ditanya pun mengangguk dengan yakin. Tolong antarkan mereka ke bagian manajer dan supervisor. Ucap Randa kepada Pak Mamat. Pak Mamat menatap ke arah kedua orang tersebut dengan tatapan bingung. Pak Mamat sebagai tangan kanan ayah saya itu tandanya Pak Mamat juga akan menjadi tangan kanan saya dan saya akan lebih mempercayai Pak Mamat daripada mereka. Jadi saya minta tolong Pak Mamat untuk membimbing mereka ke bagian manajer untuk suami saya dan supervisor untuk kakak ipar saya. Lanjut Randa menjelaskan kepada Pak Mamat. Pak Mamat yang paham pun hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mari Mas. Ucap Pak Mamat mengajak Ilham dan Agung. Ilham mengangguk pasrah dan mengikuti langkah Pak Mamat, begitu juga dengan Agung. Pak Mamat memberitahu ruangan dan apa saja yang harus dikerjakan oleh mereka berdua. Ilham dan Agung dengan malas hanya menanggapinya seadanya saja. Lalu beberapa waktu setelah menjelaskan dan membawa keduanya ke bagian yang dimaksud oleh Randa, Pak Mamat pun segera pamit meninggalkan mereka. Sikaku kira Randa akan membiarkan aku yang memegang pabrik ini, Mas. Keluh Ilham kepada Agung. Ya elah Ham, kamu mah masih mending manajer. Lah aku. Jawab Agung yang mendengar keluhan Ilham. Tapi kenapa ya? Kok bisa Randa tidak mempercayaiku? Padahal beberapa belakangan ini aku sudah berusaha bersikap seolah-olah bahwa aku membela dirinya di depan keluarga kita. Ucap Ilham yang merasa tidak habis pikir. Agung mengendikkan bahunya saat mendengar ucapan Ilham. Ya siapa tahu memang itu sifat asli Randa. Dia tidak mudah untuk mempercayai siapapun terutama keluarganya sehingga sangat sulit untuk menyingkirkan dirinya.
Jawab Agum sembari berjalan santai duduk di kursi ruangan Ilham. Ilham mengangguk menyetujui ucapan Agum. Dia juga merasa hal yang sama, dia harus selalu ingat bahwa ini Randa bukan Nia. Randa dan Nia berbeda, jika Nia penurut kepadanya berbeda dengan Randa yang berani berbicara. Sekalinya dapat orang kaya sangat sulit dimanfaatkan. Kemarin dapat miskin ternyata hanya berpura-pura. Mana tahunya bahwa dia kaya itu ketika sudah bercerai lagi. Gumam Ilham yang masih dapat didengar oleh Agum. Agum terkekeh saat mendengar ucapan dari Ilham. Apalagi Anaham, susah banget ditaklukin. Aku kompori untuk meminta sebagian warisan milik keluarganya saja susah banget. Padahal alasanku itu untuk membangun usaha. Tapi ya mereka tidak percaya sama sekali kepadaku, bahkan Ana pun sama saja. Jawab Agum yang membuat Ilham penasaran. Kapan Mas bicara seperti itu kepada Mbak Ana? Dan kenapa keluarga Mbak Ana sampai tidak mempercayai Mas? Tanya Ilham dengan curiga. Kapan ya aku lupa, tapi seingatku sewaktu aku belum di PHK sih. Kalau masalah kenapa tidak percayanya aku tidak paham sih. Jawab Agum yang membuat Ilham mengangguk. Sudahlah Ham, tidak usah dibahas. Aku ingin ke kamar mandi dahulu. Pamit Agum yang diangguki oleh Ilham tanpa curiga. Ilham bersantai duduk di kursi ruangannya. Tidak masalahlah jika hanya dijadikan manajer oleh Randa. Daripada aku tidak diperbolehkan bekerja di pabrik miliknya yang ada aku malah akan menjadi buruh lagi. Dan harus mencukupi kehidupan mewah Randa. Belum lagi jika ibu dan Rani minta uang. Gumam Ilham sembari menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi miliknya. Lalu dia melirik ke arah jam tangan yang dia pakai. Jam makan siang masih lama, aku istirahat sebentar sajalah. Setelah itu mengajak Randa makan siang bersama. Lanjut Ilham bergumam. Oh ya, aku baru ingat Nia. Akan aku beritahu dirinya agar dia merasa menyesal karena menceraikan aku. Gumam Ilham yang tiba-tiba mengingat Nia. Lalu dengan segera Ilham mengambil ponsel miliknya dan memfoto ruangan yang akan menjadi miliknya. Hai Nia, sekarang aku sudah menjadi manajer di pabrik milik Randa. Bagaimana? Apa kamu menyesal karena sudah menceraikanku? Tulis pesan Ilham sembari mengirim foto ke Nia. Sudah ku katakan bukan? Jika kamu akan menyesal karena sudah menceraikan aku. Jika perusahaan yang kamu kelola saat ini itu masih milik ayahmu, itu sama halnya kamu masih miskin ya. Kalah denganku, tapi maaf aku menolakmu sebelum kamu meminta balik kepadaku. Lanjut Ilham mengirimi pesan kepada Nia. Beberapa menit Ilham menunggu jawaban dari Nia, tapi Nia tidak membalasnya sama sekali. Dia kesal dengan tingkah Nia kali ini. Aku tahu kamu membacanya Nia. Kenapa? Tidak berani membalasnya ya. Jika tidak ada balasan dari kamu itu tandanya memang benar apa yang aku ucapkan. Kamu menyesal karena sudah menceraikan aku. Asal kamu tahu saja, aku sudah tidak sudi kembali kepadamu jika pun kamu mengemis untuk meminta kembali kepadaku. Ingat itu Nia. Tulis Ilham lagi di room chatnya dengan Nia. Sikap sombong sekali wanita miskin itu. Dia pikir aku tidak tahu jika semua yang dia kelola itu masih milik ayahnya. Gumam Ilham yang geram karena tak kunjung mendapat balasan dari Nia. Bab ke-88. Di sisi lain, Agum yang pamit ke kamar mandi pun sebenarnya bukanlah pergi ke kamar mandi, melainkan pergi ke ruangan Randa. Tok, tok, tok. Masuk! Teriak Randa dari dalam. Agum membuka pintu dan melangkah berjalan memasuki ruangan Randa. Hai sayang. Sapa Agum kepada Randa. Randa menoleh ke arah Agum yang baru saja memasuki ruangannya dan tersenyum manis. Agum pun juga melakukan hal yang sama. Dia tersenyum saat melangkah mendekati Randa. Kamu ngapain? Tanya Agum kepada Randa. Menunggumu yang sangat lama. Jawab Randa dengan singkat. Maaf sayang, kan aku juga harus berpura-pura di hadapan Ilham dan Pak Mamat tadi.
Ucap Agung menjelaskan kepada Randa. Randa mengangguk percaya dengan ucapan Agung. Kamu beneran menempatkan aku di supervisor. Bahkan itu lebih rendah dari Ilham loh. Ucap Agung lagi yang berpura-pura ngambek dan iri dengan Ilham. Jika itu sudah rencanaku sayang. Masa iya aku menempatkan kamu yang sebagai kakak iparku saja di bagian yang lebih tinggi daripada Ilham. Lagian siapa suruh kamu tidak mau menikahiku, malah menyuruhku untuk menikah dengan Ilham. Jawab Randa dengan apa adanya. Agung pun memegang tangan Randa dengan lembut. Kalau masalah aku yang tidak mau menikahimu itu bukan tidak mau ya sayang, ingat bukan tidak mau. Melainkan aku tidak bisa menikahimu apalagi menjadikan kamu istri keduaku. Aku takutnya jika Ana semena-mena dengan kamu. Ucap Agung kepada Randa yang membuat Randa terdiam. Aku hanya tidak ingin kamu diinjak-injak oleh siapapun. Tapi aku juga tidak bisa bercerai dengan Ana. Tolong pengertiannya ya sayang. Lanjut Agung dengan lembut. Aku mau jalan-jalan keliling pabrik mas. Kamu bisa pergi sekarang. Ucap Randa mengalihkan pembicaraan mereka. Agung menghela nafasnya sebentar lalu mengangguk mengiyakan ucapan Randa. Kamu jangan lelah-lelah ya. Kasihan anakku yang kamu kandung. Jaga anakku baik-baik. Jawab Agung sembari mengusap kepala Randa. Randa tidak merespon sama sekali. Hingga Agung melangkah pergi pun dia tidak menjawab ucapan Agung. Melihat kepergian Agung yang sudah tidak terlihat, Randa pun mengeluarkan tangisnya. Kenapa harus serumit ini Tuhan? Jika aku mencintai kakaknya, kenapa engkau harus mentakdirkanku untuk bersama adiknya? Gumam Randa sembari mengusap air matanya. Aku rela berkorban demi Mas Agung, tapi aku juga tidak tega melihat pengorbanan Mas Ilham. Bahkan dia rela aku bohongi, mengaku bahwa ini anaknya. Padahal ini bukan darah dagingnya sendiri. Lanjut Randa yang kalut dengan pemikirannya. Aku harus bagaimana Tuhan? Kenapa engkau hadirkan dua cinta jika hatiku hanya mampu menerima satu cinta? Tangis Randa yang kini sudah pecah. Randa berjalan ke arah kamar mandi. Dia memasuki kamar mandi dan langsung menutup pintu kamar mandi. Argi hidupku bajingan, tapi aku susah untuk berubah. Aku mencintai Mas Agung. Hanya Mas Agung yang ingin aku miliki. Tapi saat ini hidupku sudah terikat oleh Mas Ilham. Brengsek bajingan teriak Randa di kamar mandi. Kamar mandi di ruangan Randa yang kedap suara membuat siapapun tidak dapat mendengar teriakan Randa. Dia merasa hatinya sangat sakit saat mendengar ucapan Agung ketika dirinya memilih Ana daripada Randa. Kenapa saat itu aku harus berpisah dengan Mas Agung jika aku dibuat hancur dengan perasaanku sendiri seperti ini? Lanjut Randa di tengah isak tangisnya. Apa ini karmaku karena aku sudah memiliki niatan memisahkan Mas Ilham dan Nia, bahkan rela menjadi yang kedua dalam rumah tangga Mas Ilham dan Mas Agung? Gumam Randa dalam pikirannya. Beberapa menit kemudian Randa selesai dengan acara tangisannya. Dia berusaha menetralkan perasaannya saat ini. Randa berdiri dan beranjak menuju wastafel untuk sekedar mencuci mukanya. Dirasa hatinya sudah tenang, kini Randa merapikan dandanannya dan langsung keluar dari kamar mandi. Kamu sedari tadi di kamar mandi, Dek? Tanya Ilham yang entah sejak kapan sudah berada di ruangan Randa. Hal itu membuat Randa terkejut dengan kehadirannya. Ah iya mas, aku rasa tadi perutku sedikit sakit. Jadi lumayan lama di dalam. Jawab Randa yang jelas berbohong kepada sang suami. Terus bagaimana sekarang, apa masih sakit? Tanya Ilham dengan raut wajah yang khawatir. Randa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sudah tidak kok mas, jangan khawatir. Jawab Randa seadanya membuat Ilham lega mendengarnya. Kamu ngapain kemari? Tanya Randa yang sebenarnya masih terkejut dengan kehadiran Ilham. Oh ini, tadi Pak Mamat memberikanku berkas ini.
Katanya ini berisikan buah-buahan yang baru saja dipanen dan sebentar lagi akan dibawa kemari. Jawab Ilham sembari memberi map dari Pak Mamat tadi. Randa menerima map tersebut dari Ilham, lalu dia membaca dan mengeceknya. Lumayan banyak sih, gumam Randa yang masih dapat didengar oleh Ilham. Nanti ketika sampai kita berdua saja yang mengeceknya. Kamu bantu aku, tidak keberatan kan? Tanya Randa kepada Ilham. Kalau aku sih tidak keberatan, tapi apa kamu yakin untuk turun tangan sendiri? Nanti kalau kamu kecapekan bagaimana? Aku tidak mau kamu dan calon anak kita juga ikut sakit. Lanjut Ilham yang dikelilingi kepala oleh Randa. Kamu tenang saja, aku tidak merasa lelah kok. Lagian aku juga ingin mengeceknya sendiri secara langsung. Jawab Randa yang diangguki oleh Ilham. Ya sudah, nanti jika buahnya sudah sampai aku kasih kabar kamu. Kalau begitu kamu jangan kemana-mana, biar aku saja yang mengecek para pekerja. Ucap Ilham yang ditolak oleh Randa. Aku bosan mas, sekedar ingin jalan-jalan keliling pabrik saja daripada di ruangan sendiri. Jawab Randa. Terserah kamu sajalah, yang penting jangan terlalu lelah. Jika merasa capek segeralah istirahat. Ucap Ilham diiyakan oleh Randa. Ternyata seperti ini rasanya memperhatikan istri yang sedang hamil. Pasti saat itu Nia sedang merasakan ingin sekali diperhatikan saat dirinya hamil Lisa. Batin Ilham dalam hati yang entah kenapa tiba-tiba saja dia teringat oleh Nia. Randa heran saat melihat Ilham yang sedikit melamun. Mas, kamu kenapa? Tanya Randa yang penasaran. Tidak apa-apa kok dek. Ya sudah, kalau begitu aku lanjut bekerja dahulu ya. Kamu kalau merasa lelah berkeliling pabrik segeralah istirahat. Jawab Ilham menutupi perasaannya. Tanpa menunggu jawaban dari Randa, Ilham pun segera melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan Randa. Aneh, gumam Randa saat melihat kepergian Ilham. Untung saja Mas Ilham datang di waktu yang tepat. Saat Mas Agung sudah keluar, kalau tidak yang ada malah menjadi masalah besar. Lanjut Randa sembari meraih tas yang dia bawa tadi. Ilham baru saja ke ruanganku, untung saja kamu sudah pergi. Jika tidak habis riwayat kita, tulis Randa di ponsel miliknya untuk mengirim pesan kepada Agung. Beberapa detik kemudian dia langsung mendapat balasan dari Agung. Tapi dia hanya membacanya tanpa niat membalasnya. Lalu dia masukkan lagi ponselnya ke dalam tas. Dan langsung pergi keluar dari ruangan miliknya untuk sekedar berkeliling pabrik sembari membawa berkas yang diberikan oleh Ilham tadi. Sampai jumpa di bab selanjutnya.